Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta. Bersama saya, Doni Akbar Ghazali, dosen Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta, bagian anatomi dan embriologi. Pada video kali ini kita akan belajar tentang topik anatomi sistema muskuloskeletal. Setelah membahas cilium membrane superioris, pada video ini kita akan membahas tentang salah satu tulang pars vertebra ekstremitas superior pada regio antebrachium, yaitu os ulna. Os ulna adalah os longum. Os ulna dapat dibedakan menjadi epiphysis proximalis, diaphysis, dan epiphysis distalis. Sebelum kita mempelajari bagian-bagian yang penting pada os ulna, maka kita perlu mengidentifikasi yang kita pelajari ini adalah os ulna yang dekstra atau os ulna yang sinistra. Sebelumnya kita perlu menentukan bagian proksimal dan distalnya. Bagian proksimal daripada os ulna adalah olecranon. Jika kita sudah tahu bagian proksimal dan bagian distalnya, maka kita perlu menentukan bagian anterior dan bagian posteriornya. Bagian anterior daripada os ulna ciri khasnya adalah incisura semilunaris atau incisura trochlearis. Setelah itu kita tentukan bagian medial dan lateralnya. Bagian daripada lateral daripada os ulna yang paling khas adalah adanya incisura radialis. Setelah kita tahu bagian anterior, bagian proximalis dan bagian lateralis daripada os ulna, maka kita tahu bahwasanya os ulna yang kita pelajari adalah os ulna yang dekstra. Setelah kita mengetahui bahwasanya yang kita pelajari adalah os ulna yang dekstra, maka kita perlu mengetahui bagian-bagian yang penting pada os ulna. Untuk mempermudahnya, maka kita perlu membaginya ke dalam bagian daripada os longum itu sendiri, yaitu epiphysis yang proximalis, diaphysis, dan epiphysis yang distalis. Yang pertama kita pelajari yang epiphysis yang proximalis. Bagian yang penting pada epiphysis proximalis yang pertama adalah olecranon. Olecranon adalah tonjolan besar yang berada pada proksimal daripada os ulna, yang nanti akan menempati fossa olecrani, os humerus, ketika ekstensi articulatio cubiti. Pada margo posteriornya, olecranon itu nanti akan menjadi tempat insersi dari musculus triceps brachii dan insersio dari musculus aconeus serta origo dari musculus flexor carpi ulnaris. Bangunan yang kedua yang paling penting pada epiphysis proximalis daripada os ulna adalah processus coronoideus. Processus coronoideus merupakan tonjolan yang berbentuk segitiga yang akan menempati fossa coronoidea os humerus saat fleksi articulatio cubiti. Fleksi. Bangunan penting lain yang ada pada epiphysis proximalis os ulna adalah incisura radialis. Incisura radialis terletak di sebelah lateral dari processus coronoideus. Incisura radialis itu nanti akan bersendi dengan circumferentia articularis os radii yang membentuk articulatio radio ulnaris proximal. Tipe persendiannya adalah pivot joint atau trochoidea. Setelah mempelajari epiphysis proximalis daripada os ulna, maka selanjutnya kita akan mempelajari bagian diaphysisnya atau disebut corpus ulnae. Corpus ulna nanti akan mempunyai 3 margo dan 3 fascia. Yang pertama adalah margo anterior. Margo anterior bermulai dari processus coronoideus sampai processus styloideus. Ciri khasnya adalah halus, yang nanti akan membatasi antara fascies anterior dan fascies posterior.
Jadi yang membatasi fasies anterior dan fasies posteriornya. Margo anterior, ciri khasnya halus. Yang kedua adalah margo posterior. Margo posterior letaknya di belakang. Dia tajam dan dapat diraba secara keseluruhan. Margo posterior mulai dari apek oleh krani sampai processus styloideus. Margo ini akan menjadi origo dari musculus flexor carpi ulnaris yang membatasi fasies medial dan fasies posterior daripada os ulna itu sendiri. Margo yang terakhir adalah margo introsea yang letaknya di sebelah lateral. Ciri khasnya margo ini adalah tajam. Margo ini nanti akan dilekati oleh membrana introsea yang hubungan antara os ulna dan os radii. Nah, membrana introsea itu tadi akan ditembus oleh arteri introsea yang posterior. Membrana introsea itu sendiri akan memisahkan antara fasies anterior os ulna dan fasies posterior daripada os ulna. Setelah kita belajar tentang margo pada diafisis os ulna, maka kita akan belajar tentang fasiesnya. Fasies yang pertama yang ada pada os ulna adalah fasies anterior. Fasies anterior daripada os ulna merupakan origo dari musculus flexor digitorum profundus dan origo dari musculus pronator quadratus yang nanti letaknya pada crista lineara. Fasies yang kedua adalah fasies posterior. Pada fasies posterior, pada daerah di bawah incisura radialis terdapat fossa supinator. Fossa supinator berfungsi untuk mempermudah gerakan tuberositas radii saat melakukan gerakan supinasi ke arah distal. Fasies posterior nanti akan dibagi menjadi dua bagian oleh linea perpendicularis, menjadi bagian yang medial dan bagian yang lateral. Pada bagian yang medial, pada fasies posterior merupakan tempat origo dari musculus extensor carpi ulnaris. Sedangkan pada bagian lateral terdapat crista musculi supinatores yang merupakan origo dari musculus supinator. Ke arah distal, bagian posterior yang lateral nanti akan menjadi origo dari musculus abductor pollicis longus, origo dari musculus extensor pollicis longus, dan origo dari musculus extensor indicis. Jadi berurutan dari proksimal ke distal. Pada epifisis distalis os ulnae, pada bagian lateralnya terdapat peninggian yang disebut capitulum ulnae. Capitulum ulnae mempunyai fasies articularis yang disebut circumferentia articularis ulnae yang akan bersendi dengan incisura ulnaris os radii membentuk articulatio radio ulnaris yang distalis. Tipe persendian daripada articulatio radio ulnaris distalis adalah plana. Sedangkan pada bagian medialnya terdapat penonjolan yang lebih menonjol disebut processus styloideus yang akan dilekati oleh ligamentum collateral ulnae. Demikian penjelasan mengenai salah satu tulang pars libra ekstremitas superior pada regio antebrachium os ulna. Semoga menambah pemahaman teman-teman semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Materi ini bisa dipelajari lebih lanjut di textbook masing-masing. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.